Bapak Ismail SAG, yang terhormat Bapak-bapak Dewan Kerja Masjid Al-Azhar Sidoarjo, dan yang terhormat para undangan sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Azhar Sidoarjo ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, salam serta salam kita curahkan kehadiran besar kita Nabi Muhammad SAW karena atas berkat beliau Allah sehingga kita dapat menikmati indahnya Islam sampai dengan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara penyerahan SK Majelis Taklim Al-Musawwir dan Tazkiyah Al-Alim Sidoarjo sekaligus bimbingan keagamaan untuk masyarakat Sidomampir Desa Bulari. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua bimbingan atau arahan, dan ketiga penutup. Langsung saja kita masuk pada acara pertama yaitu pembukaan yang telah kita lewati bersama, dan yang kedua yaitu prakata dari ketua DKM sekaligus penanggung jawab Majelis Taklim Al-Musawwir Sidoarjo. Kepada Bapak dipersilakan. Saya hormati Bapak Ketua pimpinan KUA yang saya hormati Bapak-bapak juga ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua Kepala KUA bersama dengan jajarannya untuk menghadiri sekaligus penyerahan SK Majelis Taklim Al-Musawwir. Ucapan terima kasih juga atas kesempatan waktu untuk bersama-sama dalam majelis ini. Dalam penyerahan SK Majelis Taklim ini, mudah-mudahan ke depan bisa terjadi sebuah keharmonisan di dalam agama maupun di dalam masyarakat. Dan juga di samping majelis taklim ibu-ibu, bapak-bapak juga. Ibu Alfian. Umi. Oh, sini panggil Umi. Umi Haldan. Siapa namanya? Ibu Ningsih, tapi biasa panggil Umi iya, Umi Haldan, anaknya, atau Sadri. Ya, tampilkan surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur nomor 16 tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang susunan pengurus Taklim Al-Musawwir Sidomampir Desa Bulahaya, Kecamatan
Tamanula Kabupaten Serang bagian Timur periode 2022-2027. Penasehat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang bagian Timur. 2. Pembina. 1. Kepala Seksi Dimas Islam. 2. Camat Bula. 3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula. 4. Kepala Desa Bula Air. 3. Badan Pengurus. Ketua Ibu Saida Tanama. Izin. Sekretaris Ibu Darsi Sartika. Bendahara Ibu Eka Nursita Wahyuni. 4. Seksi. 1. Seksi Kerohanian dan Dakwah dan Pengajian. Ketua Ibu Nyarita Yeni Apriasi. Anggota 1. Ibu Indrayani Edi. 2. Ibu Ratni Namanepa. 3. Ibu Unianti Amahoro. 4. Ibu Nasya Eli. 5. Ibu Walayani. 6. Ibu Hartati. Seksi Muamalah Pendanaan dan Ekonomi. Ketua Ibu Tuti Indrayani. Anggota 1. Ibu Marwiyah. 2. Ibu Putri Heni Yuniawati. 3. Ibu Wardiyati A. 4. Ibu Yiyi Suina. 3. Seksi Hubungan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan. Ketua Ibu Ratni. Anggota 1. Ibu Asma. 2. Ibu Masmia. 3. Ibu Diana. 4. Ibu Tisni Pranti Bula. 5. Ibu Saria Eka. 6. Ibu Anita Nasbiata. Ditetapkan di Bula pada tanggal 20 Januari 2022. PT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang bagian Timur Oksen Mamam. Jakarta. Itulah kira-kira yang dapat saya ceritakan kepada kalian. Gak ada masalah ya. Nama-nama yang saya baca tadi pas ya, ada yang salah, ada yang kurang. Iya, pas. Kalau memang sudah pas, secara selanjutnya adalah penyerahan. Alhamdulillah saya pada sore hari ini diberikan kepercayaan dan kehormatan yang sangat besar diundang oleh majelis taklim yang ada di Sedemak DPR. Tentunya saya merasa bangga dengan apa yang ada di mengawali arahan saya ini. Saya mengajak kita semua mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hikmat dan kasih-Nya kepada kita sekalian sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita semua meninggalkan aktivitas pribadi kita menuju berkumpul di dalam masjid yang indah ini dalam rangka kita menjalankan perintah Allah. Dalam hal ini adalah kita menjalankan pengajian yang sebagaimana mestinya. Selawat dan salam adalah kita kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW serta para keluarga dan para sahabat-sahabat. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sungguh saya hormati. Tadi pagi saya ada dapat informasi juga dari Ustaz Al-Karam Ustaz Alfian PW terkait dengan kehadiran kita pada sore hari ini di sini. Mungkin beliau sudah tahu agenda saya dalam hal ini sebagai kepala kantor bersama pada sore hari ini. Beliau yang sisi katanya
majelis taklim untuk bapak-bapak yang sudah dibentuk. Alhamdulillah saya sambut baik juga itu. Kalau memang itu benar kemungkinan besar baru satu. Dua. Ya. Berarti sudah 2 ya. Kalau untuk saya sebagai kawan saya tahu satu ini. Kalau yang sampai bukan karena tidak ada laporan, tidak ada ini, saya tidak tahu. Berarti itu sudah 2. Langka sekali untuk majelis taklim untuk bapak-bapak. Kalau majelis taklim untuk ibu-ibu, mungkin di kota Udara ini sudah cukup banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya bukan kuantitas majelis taklim yang kita harapkan. Betul. Maksudnya bukan ketong butuhkan majelis taklim begitu banyak. Itu bukan tujuan kita. Tentunya tujuan kita adalah majelis taklim ini terbentuk, maka program-program apa yang harus kita lakukan. Kalau memang ada program, maka kalau kita tidak laksanakan juga sama saja. Nah, oleh karena itu ada pesan saya, Pak PLD Kemenak yang saya sampaikan ini lewat SK yang dibuat tadi itu, beliau sering sampaikan buat saya bahwa majelis taklim di kabupaten khusus di dalam Kota Mulai itu cukup banyak. Namun sampai saat ini kualitas yang kita harapkan itu belum muncul di permukaan. Maksudnya belum ada di antara majelis taklim yang sekian banyak yang ada di Kota Mulai ini, belum ada yang dia muncul di permukaan yang tujuan bahwa kami majelis taklim dari sini dalam kegiatan keagamaan yang notabene adalah ketika kabupaten ini atau kecamatan ini dibutuhkan, maka menjadi perwakilan dari sini. Katakanlah ada kegiatan yang dibutuhkan ibu-ibu majelis taklim ini, ya seharusnya kita semua tunjuk gigi dan tunjuk muka bahwa kami dari sini. Begitu. Itu begitu ya. Itu pesan dari Pak Kemenak. Bahkan saya selaku pemimpin saya menyatakan seperti itu juga. Intinya adalah bahasa kerennya adalah bukan kualitas, bukan kuantitas yang kita butuhkan, tapi kualitas yang kita harapkan. Alhamdulillah. Sempat juga saya dapat informasi dari Pak Ustaz Alfian. Pada sore hari ini juga ibu-ibu ustazah ada di sini hadir bersama kita, bahwa tim pengajar dari Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, pesantren Ashabul Kahfi yang sempat menjadi tim pengajar di sini. Kita ucapkan terima kasih banyak, dan itu adalah tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, saya atas nama Kementerian Agama ucapkan terima kasih banyak juga buat ibu-ibu ustazah atau pengajar. Hanya beliau menitipkan pesan juga buat saya sempat saya mengingat bahwa pesan ini disampaikan kepada ibu-ibu kita semua, bahwa di antara semua ibu dan bapak-bapak yang ada di sini, mungkin beliau sudah tahu secara jelas karena beliau lebih dekat dengan bapak ibu di sini. Biasanya kebiasaan kami orang Serang itu begini. Ada bahasanya yang saya sampaikan ini. Biasanya kami orang Serang itu kalau ibu-ibu yang mohon maaf ya, ibu-ibu yang bukan tidak tahu membaca Al-Quran, yang sedikit membaca, itu dong mau dong. Ini kami orang Serang, ini bukan orang
Jawa, orang Buton, orang luar. Saya orang Serang, saya tahu gitu. Kalau tingkat ibu-ibu begini sudah malu hati untuk ngaji bersama, itu malu hati. Oleh karena itu Pak Alfian tadi Ustaz sampaikan buat saya, sampaikan ini buat ibu-ibu di sini dan bapak. Kita datang di sini tujuannya bukan berarti orang yang sudah tahu mengaji lalu datang di sini, bukan. Tujuannya bahwa Al-Quran hadis bilang begini, orang yang baik adalah orang yang mengaji dan orang yang kasih mengaji orang, begitu. Orang yang belajar baca Al-Quran dan mengajarnya, itu begitu. Jadi bukan berarti khusus buat orang yang baik adalah orang yang tahu membaca, tapi orang yang belajar dan orang yang memberi pelajaran seperti ustaz. Itu tugas kita semua. Tujuannya apa? Bapak Ibu, saya kalau bicara lebih mendalam agak panjang nanti. Intinya adalah kita hidup di muka bumi ini adalah kita jalankan syariat Islam. Kita hidup dalam ruang lingkup syariat Islam. Kita lahir dengan Islam, syariat Islam. Hidup dengan syariat Islam, mati pun dengan syariat Islam. Ya kita orang Islam yang kita punya pemahaman seperti itu. Jadi kalau kita hidup dengan syariat Islam, kita mati dengan syariat Islam, maka tentunya kita sudah dapat mengetahui dan mengimani, mempercayai bahwa suatu saat kita akan mati. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita mengaji begini adalah bagian dari satu rukun iman. Ya, percaya kepada kitab Allah. Nah, oleh karena itu kita orang Islam tentunya tidak ada lain kitab kecuali sekarang adalah kitab Al-Quran. Nah, kalau kita orang Islam kalau beriman kepada kitab, salah satu rukun iman ini 6 perkara. Lalu tinggal satu yang kita ambil sekarang. Satu adalah percaya kepada Kitab Allah. Kalau kita percaya, tentunya kita harus tahu isinya. Kan begitu? Kalau kita tahu isinya, kapan kita tahu? Kalau bukan, kita belajar aja. Begitu. Kita belajar membacanya, kemudian kita belajar mentafsirkannya, dan kemudian mentakwilkannya. Apa yang terkandung di dalam isi kandungan Al-Quran. Itulah menjadi tujuan. Apa yang kita dapatkan dari itu nilai pahala yang kita harapkan. Tidak ada dapat apa-apa. Yang kita yakini adalah nilai pahala. Satu orang membaca saja lalu kita dengar, satu huruf saja kita sudah dapat pahala. Tadi Pak, saya masih bersedih Pak. Fian kata sambutan tadi ya, hikmah tadi di Khatmil Quran tadi. Dia bilang ini, kalau saya Ustaz ini, kita sudah tahu membaca Al-Quran, ya mungkin kita suara juga yang bagus. Tapi kalau kadang-kadang orang yang mengaji, yang suaranya bagus, tapi kalau ketika dia baca terus begini, rasanya bosan. Beda dengan dia dengar orang yang mengaji. Beda, Bapak Ibu. Itu kata Pak. Dan saya rasanya seperti itu. Kalau ketika kita dengar nilainya sama, nilai pahalanya sama. Orang yang membaca dengan orang yang mendengar. Faiza qira'atul Quran fastami'u lahu, kira-kira ayatnya gitu. Sehingga itu dasarnya. Sehingga orang membaca dengan orang yang mendengar nilainya sama. Nah kalau begitu nanti ditanyakan begitu kalau datang dengar. Sama kan nilainya, sih apa-apa. Kalau dengar-dengar ya sih apa-apa. Tapi dengar-dengar terus nanti insya Allah akan tertarik jadi motivasi. Saya akan harus baca. Amin. Kalau saya punya istilah-istilah yang saya sampaikan buat adik-adik saya, kenalan-kenalan saya. Memang istilah saya tidak bisa sebutkan kepada orang-orang banyak, karena itu khusus. Karena kasar. Saya bilang buat adik-adik saya yang jarang-jarang masuk masjid, saya sampaikan begini.
adik-adik yang jalan-jalan masuk susah masuk masjid itu saya undang ketika waktu sholat tiba buka puasa datang duduk di teras masjid saja dan masuk di dalam setiap hari begitu. Nanti lama-lama jadi terbiasa insya Allah waktu masuk di dalam daripada kalian menjauhi masjid begitu. Itu istilah saya tapi khususnya kepada keluarga saya, adik-adik saya, keluarga adik kakak. Khawatir itu tetap saya sampaikan kepada orang lain kalau orang tidak terima juga nanti saya silakan. Itu seperti itu. Jadi tadi yang kita tafsirkan ayat tadi. Kalau ibu tanya kalau begitu kata yang bisa baca, kata dengar saja. Itu yang paling bagus karena ini ayat yang dikatakan orang yang membaca dengan orang yang mendengar pahalanya sama-sama. Begitu. Apalagi orang yang membaca Apa? kemudian mengerti Sendinya. artinya dan kemudian mengamalkan. Nah itu pahalanya lebih besar karena dia dengan pengertian mengetahui artinya dan mengamalkan. Katakanlah dia baca tentang salah satu ayat menyangkut dengan ayat hukum, lalu dia amalkan hukum itu, Apa sih? insya Allah nilai pahalanya Sudah. Pak, odeng. begitu. Sebab di dalam Al-Quran Ibu jangan lain. kita bicara ada persoalan hukumnya paling besar, paling banyak. Begitu, banyak sekali. Ada hukum ekonomi lah, hukum rumah tangga lah, hukum sosial lah, semua hukum apa saja dilihat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu lengkap. Begitu. Al-Quran dalam ayat pertama surat pertama itu dari kita pula dari budaya sebagai petunjuk bagi kita orang-orang Islam, petunjuk. Kita lihat di situ ayat ini dia larang tentang perbuatan mungkar, jangan kita buat itu larangan, itu bagian dari hukum. Kalau dia larang menyuruh berbuat perbuatan yang ma'ruf, ya kita lakukan. Yang wajib aja harus kita lakukan, yang wajib, yang sunnah ya kita tahu semua. Bisa kita mengetahui mana membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, bisa kita tahu. Nah sekarang kalau Bapak Ibu kalau kita tidak belajar, kira-kira kapan kita bisa dapat tahu? Jangan pakai prinsip bahwa ketong ini setua-tua, yang ketong mengaji lah ya. Ketong suruh ketong anak mengaji saja. Ingat, memang orang juga kewajiban orang tua itu pada anak oke lah mendidik anak. Tapi ingat, tidak 100% saya menurut saya nilai pahalanya belum tentu dibagi habis buat orang tua, belum tentu. Ketimbang kita sendiri yang belajar, yang kita lakukan. Nah oleh karena itu saya merasa bangga dengan keberadaan kita pada sore hari ini. Saya punya satu tawaran. Insya Allah kita terima. Saya akan hendak menulis ke Minang. Besok saya janji di sini. Kalau kita terima. Kemarin saya sempat ketemu dengan kepala seksi Ibu Ustaz. Kepala seksi di Masjid Islam itu menyampaikan kepada saya bahwa beliau punya rencana untuk mengumpulkan seluruh penyuluh di kabupaten ini, penyuluh agama Islam PNS yang ada di kabupaten ini semua. Jumlahnya berapa orang Pak Ustaz? 40 orang. Mulai dari Wakati dari nama Siwalala sampai Bulas ini 15 kecamatan itu 40 orang. Lalu dia kumpul undang semua majelis taklim satu kota Bula ini, terus kota Bula saya. Lalu kita tindak lanjuti SK yang ada dengan melaksanakan pengukuhan atau pelantikan di satu tempat. Makanya tempat ini saya mau tawarkan. Kayak tadi saya lihat masuk sentral ini ruangan bagus ini.
Sebab kalau saya pikir kalau mau rencana apa Bekasi itu kalau dilaksanakan di aula bisa juga, tapi alangkah bagusnya saya mau tawarkan di sini supaya kita sebagai tuan rumah supaya menjadi motivasi buat kita semua. Tapi itu pun disetujui. Kalau disepakati, diterima kita menjadi tuan rumah di sini, maka saya laporkan ke sana. Kegiatan ini kita langsung di sana saja. Kalau memang disetujui, teknisnya nanti diatur, kita atur bersama-sama. Tapi kalau tidak bilang belum siap, saya nggak apa-apa. Tapi tentunya suatu saat nanti kegiatan jalan semua ini diundang dan dikukuhkan berdasarkan SK yang ada di langit begitu ya. Itu yang pertama sebagai tawaran saya. Kemudian yang kedua, saya tidak banyak-banyak untuk memberikan bimbingan kepada Bapak Ibu. Saya punya tawaran yang berikutnya adalah andai kan di antara Bapak Ibu majelis yang ada, majelis Bapak atau majelis Ibu-ibu masih ada punya semacam tenaga pengajar yang masih kurang, saya bersedia untuk mengisi ketika ada undangan, ketika ada jadwal seperti itu. Saya bersedia untuk mengisi jadwal dalam bentuk apa? Kita mengaji dalam bentuk apa saja terserah. Mengaji lagu, saya tidak punya bakat untuk lagu-lagu. Mengaji dalam saudara, kita mengaji hukum, insya Allah sedikit-sedikit kita bisa memberi dan menerima. Saya bersedia. Lalu kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu ketahui bahwa di Kecamatan Gura ini kami punya tenaga penyuluh ada 4 orang. Untuk penyuluh agama Islam itu 4 orang yang punya tugasnya memberikan bimbingan pendidikan pembelajaran kepada majelis taklim dan taman pengajian. Lalu program yang kami atur bersama Kemenak itu 4 orang itu karena di bulan ini majelis taklimnya melebihi tenaga pengajarnya, kemampuan 4 orang tidak menjangkau seluruh majelis taklim, maka mereka 4 orang itu hanya mengambil beberapa taman pengajian bersama majelis taklim jadi bimbingan mereka. Karena memang itu terlalu banyak. Oleh karena itu saya dari kepala KOK dengan melihat kondisi itu, saya berniat untuk memberikan masukan kepada para pimpinan dan para kasih Islam. Lalu bisa depan kita pun tenaga penyuluh juga harus ditambah. Begitu. Itu rencana saya. Tapi karena program penyuluh ini oleh Kementerian Agama ini dikontrak berapa tahun lagi? 4 tahun. Berarti nanti masa kontrak selesai oleh yang kembali. Sehingga insya Allah kita atur berdasarkan bisa Tuhan dimulai tidak sama dengan Tuhan di kecamatan lain. Insya Allah itu saya sampaikan. Cuma saya tawarkan tadi kalau ada yang punya ibu punya program jadwal mengajar hari ini, kalau dikerjakan saya tersedia ditata saya punya hari mengajar yang berapa hari atau begitu supaya saya juga tahu saya punya jam di sana begitu. Kalau memang diinginkan untuk kami dari awal bisa bersini. Tapi kalau untuk di sini saya tidak pikir lagi karena kehadiran dari ibu dari pengajar dari pesantren kami insya Allah akan terpenuhi, insya Allah akan terpenuhi. Lalu kemudian yang berikutnya untuk bapak-bapak, alhamdulillah sudah terbentuk majelis taklim bapak-bapak kepala desa. Saya sambut baik, insya Allah besok itu ada rekomendasi dari kawan. Tidak maksudnya kalau diusulkan SK-nya ada rekomendasi
Insya Allah saya siap di kantor besok. Ada yang datang bisa kasih rekomendasi kan di sana untuk dibuat SK-nya. Lalu kita jalankan tadi yang bilang organisasi. Kita jalankan majelis taklim sebagaimana mestinya. Bapak Ibu hadirin yang kita sungguh hargai dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bilang kalau saya kasih pembinaan ulama, saya singkat saja. Tentunya saya kembali ke bapak-bapak bahwa tadi saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau kebiasaan kita orang Serang itu sudah ibu-ibu begitu mengaji lagi. Bapak-bapak kita juga orang Serang seperti itu. Iya. Mohon maaf, Pak, mulai orang Serang juga yang memang ini. Bapak-bapak itu memang sing mau lagi untuk mengaji lagi sing mau. Tapi ingat, tujuan kita mengaji tadi saya bilang mendapat nilai pahala itu yang kita. Karena kalau kita orang Islam, saya kembali lagi saya sampaikan tegaskan tadi bahwa kita orang Islam, kalau kita percaya bahwa rukun Islam, rukun iman itu ada 6, maka salah satu adalah percaya kepada kepada Allah. Nah, kemudian saya sampaikan lagi bahwa tujuan kita itu mencari nilai pahalanya. Nilai pahala ini kenapa? Karena saya bilang kita lahir dalam Islam, kita hidup dalam syariat Islam, kita mati pun dalam syariat Islam. Sehingga kalau kita mati, ya siapa tahu kalau anak-anak bisa baca Al-Quran, Fatihah, ketong, itu sudah cukup sudah. Persoalan mau dikubur kasih itu urusannya masing-masing punya paham. Ya, tapi insya Allah ada sini tidak ada paham itu ya. Kalau ini bisa sejarah kubur ya. Kalau ada tidak ada salahnya. Tidak ada yang sejarah kubur tidak ada salahnya. Intinya adalah mendoakan kedua orang tua. Kalau kita mendoakan ya tidak mungkin dengan bahasa-bahasa lain. Harus dengan bahasa-bahasa Al-Quran. Begitu. Kalau kita baca Al-Fatihah saya sudah cukup. Karena Al-Fatihah merupakan umul kita atau induk dari kita. Oleh karena itu tidak panjang lebar saya sampaikan pada sore hari ini. Kemudian yang kebetulan Bapak Kepala Desa ada, saya punya keinginan satu lagi. Kalau bisa dia hanya saya sendiri saja yang bicara. Mungkin bapak-bapak punya masukan, atau ibu-ibu kasih masukan supaya menjadi bahan pertimbangan buat saya. Andai ada hal yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan, insya Allah saya bantu untuk selesaikan. Kalau tidak, saya minta bantu di luar. Insya Allah kalau memang saya tidak bisa selesaikan, ya saya tidak bisa selesaikan, saya sampaikan. Begitu ya. Dan saya pikir begini, kalau tadi kalau ada datang saya bikin pembinaan, saya inginkan saya mau bikin pembinaan itu seperti saya harus saya punya jadwal tersendiri supaya saya siapkan materi apa yang saya sampaikan seperti itu ya. Supaya jangan bicara amburadul. Kalau kita mau belajar mengaji hari ini ya udah kita belajar mengaji. Kalau kita mau ceramah ya kita ceramah. Judulnya apa dan begitu ya. Oleh karena itu saya mohon maaf untuk adik MC. Mungkin ini sekedar untuk saya sampaikan sebagai perkenalan kita. Saya baru tugas di sini baru mau masuk 2 bulan. Saya cuma sampaikan SK tadi dan inilah yang saya sampaikan dari saya selaku kepala dakwah untuk Kecamatan Gula. Insya Allah ada hal-hal lain, insya Allah kita bangun komunikasi Bapak Ibu terkait dengan masalah-masalah keagamaan yang ada pada Kecamatan Gula ini. Mungkin saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Bapak Ibu majelis Sidomangkit, Limura dan lain-lain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan nikmatnya hari ini sungguh ceria, sungguh barokah bagi kita semua untuk dapat berkumpul di masjid yang semegah ini. Semoga apa yang menjadi keinginan kita di sore-sore ini bisa dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore ini mungkin sedikit atas sambutan saya. Mungkin banyak yang tidak bahwa sudah sampaikan. Mungkin saja sama dengan saya. Yang saya inginkan bahwa terbentuk ini atas keinginan saya. Sebelum itu desa Pulau Air sama juga belum ada peningkatan. Majelisnya sudah jalan, tapi perkumpulan pengajian Pulau Air masih belum meningkat. Ketika saya masuk, saya cek di Limura Sidomangkit pun demikian. Maka itu saya berniat untuk bagaimana majelis-majelis yang ada di tingkat khusus desa Pulau Air harus dikembangkan bersamaan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di SPT ini. Keinginan saya bukan untuk kepribadian saya atau Papua, tapi itu bagian daripada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di desa Pulau Air. Sungguh senang saya melihat bapak ibu atau ibu-ibu yang sudah terbentuk pada sorenya sudah berpakaian manis-manis, cantik-cantik. Itu saya sudah senang. Nikmatnya ada pada ibu-ibu, bapak-bapak. Kemarin saya bikin pertemuan sedikit di Limura. Pertama itu Limura itu semangat betul berjalan mulai ketor. Kemarin saya coba kumpul lagi, saya berikan bimbingan sedikit, pemahaman buat ibu-ibu supaya bisa berjalan dengan baik. Ini niat baik saya. Saya tahu atau saya sudah tahu selama pemerintahan dari kepala TK sampai kepala desa, apakah ada perkumpulan kebersamaan dalam pengajian dusun ke dusun atau tidak. Tapi hari ini selama saya di desa lain, ini yang saya jalan. Kenapa? Kebersamaan itulah maka satu desa atau satu dusun bisa bangkit dengan sendirinya. Itu yang saya ingin. Hari ini dusun Limura tidak kenal orang Pulau yang seperti semuanya. Dengan ini yang saya jalankan, maka semua bisa saling mengenal. Begitu pun itu sudah masuk. Semua ini saya lakukan bukan atas dasar keinginan saya untuk kepribadian saya. Ketika saya keluar, ada bahasa yang ada di luar bahwa dusun Limura dan dusun Sidomangkit itu sudah benar dalam hal pengajian. Salah satunya adalah peningkatan ini kegiatan PKK. PKK yang ditekankan oleh ibu PKK kecamatan, ketua PKK kecamatan. Ada 3. Salah satunya pengajian, 2 pendidikan dan 3 kesehatan. Di situ saya harus pantau. Yang sudah jalan selama ini adalah pengajian. Kesehatannya belum terlalu, dan pendidikan juga belum terlalu. Mudah-mudahan 3 ini bisa jalan dengan baik. Semua ketua punya dusun juga dilihat oleh pemerintah SPT yang ada. Kemudian bukan saja ibu-ibu yang melakukan pengajian, tapi saya tetap meningkatkan pengajian bapak-bapak juga. Saya akan jalan itu, bahwa saya akan jaga dengan pengajian. Jadi kalau ibu-ibu sudah berarti bapak juga bisa. Ini saya tetap jalankan program ini. Ini program pribadi saya, di luar dari program desa. Saya punya keinginan untuk bagaimana kita pengaruhkan bapak-bapak yang lalai dalam itu. Terus terang saya sendiri saja, istri saya sering ngomong untuk bagaimana
bisa bersamaan dengan bapak-bapak yang ada di dusun melakukan pengajian. Olehnya itu, sekali lagi dari saya berharap bahwa bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengajian perkumpulan maupun majelis yang ada di 3 dusun ini. Saya berharap ibu-ibu bisa membangkitkan semangat itu. Sekali lagi, saya berharap ibu-ibu bisa membangkitkan semangat itu, terutama untuk majelis. Majelis terlepas dari acara ini atau kegiatan ini, saya tidak bisa dapat titik-titik program berdasarkan struktur dan bidang-bidang dalam program ini. Untuk kita sama-sama ke kantor kawan untuk memberikan jadwal-jadwal yang harus kita jalan-jalan. Saya tidak mau lama. Kerja saya rapi, tertib, dan harus jalan. Bapak Ibu yang tunggu saya hormati. Saya berada di sini adalah Pak Tua. Beliau adalah guru saya. Saya berdiri di sini adalah beliau. Saya jadi pejabat. Ilmu itu tidak segan bagi ilmu itu tidak segan bagi saya. Ambil sekian berdasarkan beliau. Inilah dosen saya. Terakhir saya ketemu beliau di desa Belanda. Inilah dosen saya. Ini dosen saya. Alhamdulillah. Berkat bimbingan dan nasihat beliau melalui ajaran agama, maka saya jadi begini. Jadi ini yang saya kerjakan. Saya sangat bersyukur beliau ada berketemu ketemu dengan saya di desa Belanda. Alhamdulillah. Bisa saya beri minta penjelasan bimbingan buat saya juga. Kita manusia pasti ada kekurangan. Jangan kita punya kelebihan kita pikir kita sudah tidak. Mari kita tidak ini masih ada orang lebih pintar, masih ada di atas yang lebih pintar. Berkat beliau punya nasihat. Ini saya ada pada Bapak Ibu semua. Sakit. Kita menjadi manusia itu sakit. Kira-kira begitu. Olehnya itu mari yang belum jadi manusia, mari kita sama-sama bekerja keras untuk membangkitkan itu. Makanya dalam salah satunya kita jalankan pengajian perkumpulan pengajian bersama. Dari Pulau Air punya jadwal ke Sidomambi, begitu pun juga dari Pulau Air punya jadwal ke Murah. Bagaimana kita jalankan itu supaya silaturahmi antara dusun Pulau Air, dusun Limura, dusun Sidomambi itu erat. Ibu-ibu tidak lagi satu macam satu. Karena tingkat kecemburuan itu ada pada penghuni. Sekali lagi di masjid yang besar ini adalah Allah. Saya janji, tolong di dalam satu perkumpulan atau organisasi tidak ada kata cemburu di dalamnya. Tidak ada kata kebencian di dalamnya. Satu organisasi kalau ada kebencian di dalamnya, maka organisasi itu dia tidak akan maju. Dia tidak akan maju karena satu ini satu. Hari ini ketua jalan dengan sekretaris pasti ada yang sorot. Ini dia punya jalan sendiri. Tapi mari dari dalam anggota jangan ada kecemburuan terhadap ketua dan sekretaris maupun bendahara yang ada di dalam. Saya berharap sekali lagi saya mohon dari Bapak Ibu atau majelis yang sudah terbentuk kemarin, saya mohon untuk bersatu. Tidak lagi ada kecemburuan yang lain. Itu saya mohon maaf. Sekali lagi tidak ada lagi kebencian. Buat apa kita manusia mau kebencian? Hari ini belum tentu dia kaya. Dalam organisasi dia jadi ketua belum tentu dia ambil waktu itu untuk dia langsung dia kaya tidak. Jadi mari kita berpikir demi peningkatan pengajian kita yang ada di desa Buai. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebih kita mohon maaf. Dengan berakhirnya kata sambutan singkat ini, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak ada bicara sedikit. Tanya-tanya apa lagi yang ini? Ibu-ibu dong ya. Tanya apa lagi yang ini? Tidak ada ibu-ibu aja dong. Ada hal-hal yang bisa ini kita sharing.
memang dalam susunan acaranya tadi MC tidak menyebutkan ada semacam sol keliling atau lapan maling, tidak ada disebutkan. Namun Pak Kawan mengingat waktu masih ada, oleh karena itu Pak Kawan masih berserasa bersisir baik kepada bapak-bapak mungkin bertanya tentang prospek majelis taklim bapak-bapaknya yang tadi Pak Kawan bilang harus sah, beliau tahu mulai ini. Kemudian mungkin kepada ibu-ibu yang ingin bertanya tentang hal-hal menyangkut dengan persoalan keagamaan yang selama ini menjadi tanda tanya di dalam hati bahwa suatu peluang untuk kita semua bertanya. Oleh karena itu saya persilahkan barangkali dari ibu-ibu yang banyaknya lebih saya persilahkan ibu-ibu yang bisa saya bertanya. Iya, silakan ibu. Kabel sambil menuak saja. Yang terhormat Bapak Kecamatan Bulan, yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta istrinya yang saya hormati, beserta Bapak Imam Masjid di Sidomampir, serta Bapak Ibu semua yang saya terima kasih. Saya mungkin di sini hanya saya tidak bertanya, tapi saya hanya memberikan sesuatu, maksudnya menyampaikan sesuatu saja. Sebelumnya kebetulan saya dan suami itu terlibat di majelis taklim, bapak-bapak juga di Sidomampir dan di Mura, dan itu setiap malam Sabtu itu selalu diadakan kajian khususnya bapak-bapak. Kalau untuk di sini hanya beberapa orang saja yang ibu-ibu yang ada yang hadir, tapi alhamdulillah untuk Limura sudah 2 minggu ini, apalagi minggu Sabtu malam kemarin itu alhamdulillah ibu-ibunya sudah banyak yang datang untuk hadir untuk ikut kajian bersama kita, semua diikutkan dengan bapak-bapak dari sini. Pengajiannya begini bapak ini, Bapak Mawa dan Bapak Kepala Desa, kalau giliran di sini mengaji berarti yang di Limura datang kemari. Lalu kalau giliran di Limura nanti bapak-bapak yang di sini datang ke sana. Jadi untuk ibu-ibu yang di sini yang majelis taklim, kalau bisa disiapkan waktunya 1 minggu 1 kali, itu kalau bisa ikut bersama suaminya, lalu bawa anak-anaknya, kita ikut kajian sama-sama. Itu pun boleh tanya jawab juga, boleh ada sesi tanya jawabnya dengan Ustaz. Jadi secara kalian itu juga masuk pembimbing di sini. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat Bapak meminta kesediaan buat kita sebagai tenaga pengajar dari Ashabul Kahfi. Untuk majelis taklim alhamdulillah baru yang ini kita mengajar untuk ibu-ibu, karena selama ini yang kita lakukan itu kita mengajar di kampung-kampung alam. Itu semua kampung alam dari Saras ada Sarangkawan, Anapa sampai Jawa. Kita mengajar setiap hari Sabtu, ya, setiap hari Sabtu biasanya habis sholat asar begini kita kumpul di rumah jam 4:30, itu kita sama-sama ke kampung alam, itu kita berpencar. Kita sudah bagi ataupun salah atas berapa orang, salah bawah berapa orang sampai semua berubah. Nanti baru kita kalau salah atas dan bawah itu mereka bisa pulang berdua. Kalau kita pulangnya harus bisa. Makanya anak-anak itu kalau kita kajian mengajar itu harus betul-betul orang tuanya yang mendukung. Kalau orang tua yang tidak mendukung kita tidak dipesertakan, karena kondisinya pulangnya sedikit larut. Ya,
pulangnya itu di atas jam 11 ya. Tapi kita antar anak kan dari rumah ke rumah, kita antar dengan mobil. Kita tidak mereka suruh pulang sendiri, tidak. Kita antar sampai di depan rumah masing-masing. Itu untuk Bapak Ibu ketahui. Lalu untuk tenaga pengajar mungkin kita siap mengajar mereka Al-Qur'annya, tata cara membaca huruf Al-Qur'annya, terus hadis-hadis pendek, terus cara sholat yang baik dan benar, cara wudhu, itu ibu-ibu kita bisa mengajar itu. Tapi kalau yang ditawarkan sama Bapak Kawal dan Ibu, saya setuju juga. Nanti kita jadwalkan buat ibu ya, dari Ibu Rada Sidoarjo. Nanti kalau bisa kita jadwalkan buat Bapak Kawal atau Bapak Kepala Desa atau Ustadz Alfian, itu mereka ada 1 bulan 1 kali gitu. Kasih pembinaan, kasih apa buat kita ibu-ibu supaya kasih motivasi begitu, supaya kita mengajarnya itu selalu semangat. Jangan hari ini kita semangat, besok kita ngedor lagi. Saya tahu betul ibu-ibu itu bagaimana. Kalau lagi semangat tuh sangat semangat dan kompak, tapi hanya butuh waktu 1-2 kali pertemuan saja. Bagusnya itu kita semangatnya itu jangan dikomong kayak anak-anak tai ayam begitu. Kita semangat terus, karena yang kita kerjakan ini begini ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kan madrasah buat anak-anaknya. Anak-anak kita mau baik dan tidak itu pertama dari ibunya dulu. Alangkah bagusnya ibu-ibu bisa mengajar anaknya sendiri. Jangan orang lain mengajar anak kita. Bagusnya kayak Al-Fatihah, surat Al-Fatihah khususnya. Karena surat Al-Fatihah itu di setiap rakaat sholat itu dibacakan. Bagusnya pahala itu buat kita orang tua. Bukan berarti saya bilang ke guru mengaji tidak boleh. Boleh. Tapi alangkah bagusnya kita sebagai mama-mama yang di rumah, walaupun kita sibuk dengan pekerjaan kita, tapi anak itu nomor 1 loh ibu-ibu. Ibu-ibu mau anak-anaknya berhasil itu tergantung mama-mamanya. Jadi mama-mama harus mengaji. Kenapa? Karena mama-mama harus jadi contoh buat anak-anaknya di rumah. Kalau mama-mamanya juga rajin mengaji, nanti anak-anaknya kalau mama dong suruh mengaji pasti mereka rajin. Karena mereka tahu kita mama saja sudah tua saja masih mau mengaji, apalagi kita masih kecil. Jadi itu jadi contoh buat anak-anak juga, dan juga jadi motivasi buat anak-anak kita sendiri dan lingkungan kita. Jadi mengaji ini harus tergerak dari hati kita. Kita tidak boleh punya rasa iri, dendam sesama kita, tidak boleh. Kita ini adalah keluarga, ya. Sesama muslim itu kita adalah saudara. Jadi kita harus kompak. Itu saran saya buat ibu-ibu semua. Lalu untuk pengajarnya bapak-bapak, kita kalau untuk perempuan ini kita orangnya ganti-ganti. Kita punya pengajar banyak. Jadi hari ini mereka, nanti minggu depan ada lagi. Jadi diganti-ganti. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya Ibu Ustazah. Masih ada waktu ya, adik? Berapa menit lagi? Sebagaimana penjelasan Ibu tadi disukan bagi kita semua. Insya Allah kita yakin ya. Bapak dong. Yang pas. Jadwal tausiahnya di bulan Ramadan ini Bapak masuk atau di sini. Itu berarti kita sudah ketahui. Tapi kalau jadwal dibawa dibuat langsung dari sana,